Bursa transfer musim dingin Januari 2025 semakin dekat, dan nama Jay Itzes kembali menjadi sorotan. Gianluca Di Marzio memastikan bahwa bek timnas Indonesia ini tetap bersama Venezia. Saat ini, Itzes fokus membantu timnya bertahan di Liga Italia. Sebelumnya, Torino sempat mendekati Itzes setelah kehilangan Alessandro Buongiorno ke Napoli. Namun, hingga kini Itzes tetap setia kepada Venezia. Menurut Giacomo Morandin, Torino masih memantau perkembangan Jay Itzes. Klub asal Italia itu belum sepenuhnya mengubur minat mereka. Selain Torino, klub dari Jerman, Inggris, Perancis, dan Spanyol juga ikut menunjukkan ketertarikan. Agen Itzes bahkan sudah berkomunikasi dengan beberapa tim dari negara-negara tersebut. Meski begitu, Itzes memilih untuk tetap bertahan di Venezia. Gianluca Di Marzio menegaskan bahwa Jay Itzes tidak memikirkan transfer untuk saat ini. Fokus utamanya adalah membantu Venezia keluar dari ancaman degradasi. Ia juga berambisi untuk terus berkembang bersama klub yang ia bela. Sikap profesional yang ditunjukkan Itzes mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak. Hal ini membuktikan dedikasinya terhadap tim. Musim ini menjadi tantangan berat bagi Venezia yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Jay Itzes menjadi salah satu pemain kunci dalam perjuangan ini. Penampilannya yang solid di lini belakang membuatnya menjadi andalan tim. Banyak klub tertarik pada kemampuan Itzes, tetapi ia tetap setia pada Venezia. Kesetiaannya ini menunjukkan karakter kuat sebagai seorang pemain. Jay Itzes membuktikan bahwa kesetiaan dan profesionalitas masih menjadi nilai penting dalam sepak bola. Ia terus tampil konsisten di lapangan sekaligus menunjukkan komitmen tinggi pada klubnya. Bagi Itzes, membantu Venezia bertahan di Serie A lebih berarti daripada memikirkan peluang pindah ke klub besar. Ia adalah contoh nyata pemain yang mengutamakan tim di atas segalanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara belak-belakan soal evaluasi untuk Sintayong. Evaluasi ini dilakukan setelah timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Erick menegaskan bahwa kegagalan ini harus menjadi pelajaran penting bagi Sin, terutama dalam menangani tim muda U22. Ia memastikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar wacana, tapi sudah tercantum dalam kontrak pelatih. Sebagai ketua umum, Erick berkomitmen untuk terus memantau kinerja pelatih di semua level. Erick menyebut sejak awal menargetkan kemenangan atas Myanmar, Laos, dan Filipina. Menurutnya, meskipun skuad Garuda diisi oleh pemain muda, mereka seharusnya mampu mencapai semifinal. Kekalahan dari Vietnam yang lebih berpengalaman masih bisa dimaklumi. Namun, kegagalan mencapai target minimum ini membuat evaluasi menjadi keharusan. Erick mengingatkan pentingnya memberikan performa maksimal di setiap pertandingan. Bagi Erick, yang paling penting adalah usaha maksimal dari pemain dan pelatih. Ia menilai jika tim mampu mencapai semifinal dan kalah dari lawan yang lebih kuat, hasil itu masih bisa diterima. Namun, kegagalan seperti ini mencerminkan perlunya perbaikan. Erick percaya komposisi tim saat ini sebenarnya cukup kuat untuk bersaing di level Asia Tenggara. Oleh karena itu, hasil di turnamen ini dianggap kurang memuaskan. Erick juga menyoroti target utama timnas di Piala AFF 2024, yaitu memberikan performa terbaik. Ia menyayangkan tim dengan pelatih dan pemain berkualitas tidak bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Erick menyebut kegagalan ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem dalam timnas. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap strategi dan pelatihan agar kedepannya tim bisa tampil lebih baik. Sebagai penutup, Erick memastikan bahwa evaluasi untuk Sintayong akan dilakukan oleh PSSI. Evaluasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Sin, tetapi juga semua pihak terkait. Erick berharap langkah ini dapat membantu timnas Indonesia tampil lebih solid di masa depan. Marcelino Ferdinand meminta maaf kepada para fans setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Kekalahan dari Filipina menjadi pengalaman pahit bagi skuad Garuda. Meski begitu, Marcelino tetap bersikap profesional dan bertanggung jawab atas hasil tersebut. Komentarnya menunjukkan kedewasaan dalam menerima kekalahan. Setelah pertandingan, Marcelino mengungkapkan bahwa tim sebenarnya sudah bermain cukup baik. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyalahkan siapapun. Sikapnya mencerminkan sportivitas tinggi dan fokus pada evaluasi untuk kemajuan tim.
Marcelino ingin tim belajar dari kekalahan ini untuk tampil lebih baik ke depannya. Menurut Marcelino, kekalahan adalah bagian dari dinamika dalam sepak bola. Pemain Oxford United itu berharap hasil ini menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Ia percaya tim bisa bangkit dan memberikan performa yang lebih baik di masa depan. Optimisme ini menunjukkan tekadnya untuk terus berkembang bersama tim. Marcelino juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para supporter atas dukungan mereka sepanjang turnamen. Ia mengakui bahwa dukungan dari fans menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain. Meskipun hasil belum sesuai harapan, Marcelino berharap para fans tetap setia mendukung timnas Indonesia di kesempatan berikutnya. Sebagai penutup, Marcelino kembali meminta maaf atas hasil yang diraih timnas di turnamen kali ini. Ia berjanji akan bekerja lebih keras agar timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di masa mendatang. Janji dan harapan ini menjadi pesan positif untuk perjalanan sepak bola Indonesia ke depan. Striker muda timnas Indonesia, Hoki Caraka, saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini pertama kali diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Hoki memposting ulang story kekasihnya, Jessica Rose Morena, yang menunjukkan dirinya sedang terbaring di kasur rumah sakit. Dalam unggahan tersebut, Jessica menulis pesan singkat yang penuh dukungan. Pesan ini menjadi harapan bagi banyak pihak agar Hoki segera pulih. Namun, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi atau penyakit yang membuat Hoki harus dirawat. Kabar ini membuat para penggemar ikut prihatin dan memberikan dukungan moral. Hoki masuk rumah sakit tak lama setelah timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Kekalahan dari Filipina menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda. Meski begitu, para pendukung tetap memberikan semangat penuh kepada Hoki dan timnas Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Sebagai salah satu striker muda andalan, Hoki dikenal memiliki semangat juang tinggi di lapangan. Kondisinya yang menurun saat ini tentu menjadi perhatian, baik bagi tim maupun para supporter. Jessica terus memberikan dukungan moral kepada Hoki, berharap ia segera pulih dan kembali ke performa terbaiknya. Doa dan harapan dari para fans terus mengalir di media sosial untuk Hoki Caraka. Mereka berharap Hoki segera pulih dan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Mari kita nantikan kabar baik selanjutnya. Semoga Hoki segera kembali beraksi di lapangan hijau dengan semangat yang baru. Media Jerman Kicker melaporkan bahwa Borussia Mönchengladbach masih memantau Kevin Dix menjelang bursa transfer musim dingin. Meski kontraknya akan habis pada musim panas mendatang, ada kemungkinan Dix bergabung pada Januari jika situasinya memungkinkan. Transfer ini akan bergantung pada beberapa faktor internal di Gladbach. Menurut laporan Liga Insider, transfer Dix ke Gladbach hanya akan terjadi jika salah satu bek mereka pergi. Saat ini, Gladbach memiliki banyak opsi di lini belakang, tetapi rumor menyebutkan bahwa Nico Elvedi, Marvin Friedrich, atau Ko Itakura bisa hengkang. Jika salah satu dari mereka meninggalkan klub, Gladbach kemungkinan besar akan segera bergerak untuk mengamankan jasa Dix. Keinginan Kevin Dix untuk menjadi pemain inti juga menjadi pertimbangan penting. Liga Insider mencatat bahwa Gladbach terkesan dengan produktivitas Dix, yang mampu mencetak 9 gol dan 3 assist meski berposisi sebagai bek. Dix memiliki ambisi besar untuk menjadi starter jika bergabung dengan klub Bundesliga tersebut. Musim ini, Kevin Dix tampil mengesankan di Liga Denmark dengan bermain dalam 32 pertandingan kompetitif. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa, mampu bermain di berbagai posisi seperti bek tengah, bek kiri, dan bek kanan. Statistik 9 gol dan 3 assist menambah daya tariknya di mata klub besar Eropa. Jika transfer ini terwujud, Kevin Dix diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Gladbach. Performanya yang luar biasa di Denmark menjadi modal besar untuk bersaing di Bundesliga. Gladbach kini hanya menunggu perkembangan terkait pemain lain sebelum membuat keputusan akhir tentang perekrutan Dix. Tom Hai buka suara terkait insiden saat menghadapi mantan klubnya, Heerenveen, dalam laga Eredivisie Liga Belanda.
Kejadian ini bermula ketika Hai digantikan dan berjalan keluar lapangan, di mana ia mendapatkan sorakan dari supporter tuan rumah. Sorakan tersebut menarik perhatian publik setelah Hai merespons dengan cara yang cukup kontroversial. Saat menuju bangku cadangan, Hai mendapat cemoohan dari fans Heerenveen. Mendengar ejekan itu, ia merespons dengan mengangkat tangannya, menirukan gerakan mulut bebek. Aksi ini memicu reaksi pemain Heerenveen, Alireza Jahanbakhsh, yang menegur Hai dengan menarik jerseynya. Namun, gelandang timnas Indonesia tersebut tetap tenang dan melanjutkan langkahnya tanpa memperdulikan teguran itu. Setelah pertandingan, Tom Hai memberikan tanggapan tegas mengenai insiden tersebut. Ia menilai tindakan supporter Heerenveen tidak pantas dan menekankan pentingnya saling menghormati di dunia sepak bola. Menurutnya, atmosfer pertandingan seharusnya menjadi ajang dukungan, bukan tempat untuk menyampaikan cemoohan yang tidak membangun. Meski Hai sudah memberikan pernyataan, Alireza Jahanbakhsh tampaknya belum puas. Pemain Heerenveen itu kembali menegur Hai saat sang gelandang sedang diwawancarai oleh televisi. Namun, Hai tetap menunjukkan sikap profesional dan memilih untuk tidak memberikan komentar tambahan terkait insiden tersebut. Insiden ini menambah cerita menarik dalam hubungan Tom Hai dengan mantan klubnya, Heerenveen. Sebagai pemain profesional, Hai menegaskan pentingnya sportivitas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menjaga sikap saling menghormati dalam dunia sepak bola.